Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di channel Sinstrade. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana pandangan saya untuk pergerakan harga emas di hari Senin tanggal 12 Januari tahun 2026. Teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan like, komen maupun subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mungkin bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, langsung kita lanjut saja bagaimana pergerakan harga menurut saya untuk di hari Senin ini. Kalau kita lihat ya teman-teman kemarin dari sisi news, dimana ini ya, oke. Kalau kita lihat dari news kemarin di NFP ya, untuk upah memang sesuai prediksi ya, upah ada naik sedikit, berarti ada tekanan inflasi dari sisi upah, di mana ini bisa menguatkan gold. Namun dari sisi ketenaga kerjaan atau dari NFP sendiri itu ya, malah di bawah prediksi dan turunnya lebih parah dari yang sebelumnya ya, yang dimana sebelumnya adalah 56.000 dan diprediksikan naik menjadi 66.000, namun aktualnya ya cuma 50.000. Jadi ini yang menjadi sebuah indikasi bahwasannya ya dari pasar tenaga kerja ini menunjukkan perlambatan yang signifikan ya, yang menandakan ekonomi itu sedang melambat ya. Dan juga kalau kita lihat dari tingkat pengangguran sebelumnya adalah 4,5 dan diprediksikan sama, namun hasilnya memang ada turun sedikit ya. Pengangguran ini turun sedikit kalau kita lihat ini bukan karena perbaikan dari penciptaan lapangan kerja ya. Jadi ini mungkin juga tidak menjadi sebuah indikator yang menarik ya. Dimana kalau kita lihat dari NFP ini hasilnya turun tajam dan pengangguran ini turun sedikit, berarti efek dari penurunan ini bukan dari adanya penciptaan lapangan kerja. Ya, kalau kita lihat, kalau kita analisakan, di sini bisa menguatkan USD dan di sini juga bisa menguatkan USD, namun di sini cukup akan melemahkan USD. Jadi secara news kemarin kita simpulkan ini adalah sangat positif untuk gold. Ya, kalau kita lihat minggu depan di hari Senin ini ada apa? Hari Senin tidak ada yang berdampak ya. Berarti ini akan hari Senin akan full teknikal dan juga dampak dari NFP ini ya. Jadi kita akan langsung saja ke teknikalnya. Jadi teman-teman kemarin pas NFP ya, saya ada memberikan arahan kepada teman-teman di grup bahwasanya saya menyampaikan harga akan ke 4520 di resistan ini ya. Ya ini, dan saya telah memberikan kepada teman-teman area untuk melakukan entry adalah di 78 sampai 82 dan teman-teman di grup sudah mendapatkan profit ya. Ini gold akan menuju ke 4520. Nah, di sini ya. Ketika harga sudah naik ya, saya menyampaikan ada kemungkinan harga itu akan berbalik lagi ke titik buy kita di 4478 sampai 82 ya. Jadi ada teman-teman yang memang melakukan buy di 80, ada yang di 79 dan ada yang di 82 ya. Jadi bervariasi, dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, ya, harga beberapa kali masuk di 78 sampai 82, kembali masuk naik tinggi hampir menyentuh di 4520 ya, tertinggi di 4517. Jadi apa yang saya bilang bahwasanya gold akan menyentuh ke 4520 hampir ya, dan juga kembali masuk lagi di 4781 ya, kembali naik lagi. Jadi areal yang saya kasih benar-benar oke ya teman-teman ya. Dan ini merupakan area RBS-nya di mana resistan sebelumnya bisa menjadi support. Oke, kalau kita ke time frame 4 jam dulu. Ini kita hapus dulu ya. Teman-teman bagi yang masih bingung bagaimana arah market dan ingin
bergabung dengan kita di grup ya, dan juga ingin merasakan bagaimana rasanya profil yang konsisten dan juga disiplin ya, boleh chat kita saja untuk join di grup premium kita ya. Di sini masih sangat terjangkau ya. Gold ini masih akan cukup kuat untuk naik ya teman-teman ya, dimana kalau kita lihat dari kondisi geopolitik ya, di Venezuela sendiri sudah cukup panas ya, ditambah lagi ketegangan antara negara-negara tetangganya ya, antara AS dengan Kolombia, Kuba, Meksiko ya, terkait masalah narkotika ya, itu juga menimbulkan ketegangan dan juga pengambil alihan ya. Trump itu sendiri berencana untuk mengambil alih wilayah Greenland, yang dimana itu dikecam keras oleh Denmark itu sendiri dan dari beberapa negara besar seperti Rusia dan Cina ya. Dan juga kalau kita lihat lagi, Amerika baru-baru juga menahan kapal tankernya milik Rusia. Dan inilah kekhawatiran untuk para investor ya, dimana ketegangan geopolitik yang ada ini sudah semakin memanas ya, sehingga investor ini akan lebih memilih memindahkan dananya ke aset yang lebih aman itu seperti emas ya, sehingga emas ini akan masih cukup kuat untuk terdorong naik dan bisa saja membuat ATH baru ya di hari Senin ini. Jadi kita akan mencari areal yang baik untuk kita melakukan buy kembali ya. Oke, jadi ini satu areal RBS tadi di 4478 masih oke, dan kita akan menandai sebuah areal yang lebih besarnya adalah sebuah areal supply-nya ya, areal demand di sini ya. Di sini bisa kita jadikan sebagai areal demand di 4483 sampai 4473 untuk kita pantau melakukan buy. Sedangkan kalau kita mengukurnya dengan menggunakan Fibonacci ya, kita ukur, maka ada areal yang lebih baik lagi. Kalau kita lihat di sini bisa menjadi areal support ya di 4462. Oke, teman-teman ya. Kenapa? Apakah mungkin harga bisa terkoreksi di sini? Mungkin saja kalau ada aksi profit taking ya. Kalau kita lihat sangat cakep sekali ya support di sini ya. Jadi ada kemungkinan kalau harga masuk di sini sangat baik dan sangat cukup positif menurut saya untuk kita melakukan entry di sini ya, karena gold itu masih sangat, sentimennya masih sangat positif ya untuk terdorong naik, sehingga ketika kita melakukan buy resikonya bisa lebih kecil ya teman-teman ya. Jadi disclaimer dulu, ini bukan ajakan, namun ini adalah pandangan saya ya, dan saya sendiri juga akan melakukan buy ya ketika harga masuk di sini, dan kalau koreksi masuk lagi di sini bagaimana ya, saya akan tambah lagi posisi ya. Sementara SL saya akan sangat jauh ya, dimana untuk entry saya akan melakukannya dengan lot yang sangat terukur di area-area yang saya tentukan, sehingga ketika harga koreksi lagi pun ya tidak masalah, tinggal tambah posisi lagi, karena saya sudah paham bahwasanya gold ini masih akan cukup kuat untuk naik. Oke teman-teman, seperti itu saja ulasan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, kunjungi dan chat kita bila ingin join bersama kita dengan di grup ya. Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.